Selamat datang kembali di video pembelajaran jarak jauh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang usaha kelompok dan usaha perseorangan. Nah, di pembelajaran kali ini tema 9.2 kita akan mempelajari apa itu usaha, untuk apa kita melakukan usaha, dan apa itu jenis usaha perseorangan, apa itu macam-macamnya, contohnya dalam kehidupan sehari-hari, dan juga kita mempelajari nantinya apa itu usaha kelompok, contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oleh karena itu, saksikan video Bapak ini. Selain juga Bapak mereview salah satu proyek kerja siswa atau tugasnya yang diserahkan kepada Bapak yang cukup bagus, rating anaknya berukur sekali, cukup bagus, menarik. Di antara clipping lainnya akan Bapak saksikan melalui video berikut. Saksikan sampai selesai. Di sini sudah diserahkan atau dikumpulkan oleh seorang murid tugasnya clipping yang Bapak kasih kemarin, yang Bapak kasih melalui pembelajaran jarak jauh dan diselesaikan. Di sini materi berikutnya tentang usaha perseorangan, mana usaha perseorangan, mana usaha kelompok. Nah, klip yang disusun oleh anak murid ini cukup kreatif. Nah, akan Bapak sampaikan. Bahkan dia membuat pendahuluannya juga seperti ini. Cukup kreatif. Usaha dalam kehidupan sehari-hari. Usaha dapat diartikan sebagai setiap aktivitas ataupun usaha yang dilakukan mendapatkan apa yang dicita-citakan. Usaha dalam kehidupan sehari-hari biasanya berupa aksi nyata, seperti belajar untuk mendapatkan nilai yang bagus ataupun olahraga untuk mendapatkan tubuh yang sehat. Ini usaha dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lanjut lagi, masuk usaha dalam aktivitas ekonomi. Dalam dunia ataupun aktivitas ekonomi, usaha seringkali diartikan sebagai sebuah bisnis. Nah, kalau pernah kalian mendengar kata-kata bisnis, itu sama seperti usaha, yang tujuannya untuk mendapatkan apa yang telah kita cita-citakan, apa yang kita inginkan. Usaha merupakan setiap upaya yang dilakukan untuk bisa mendapatkan keuntungan. Nah, kita melakukan usaha itu agar kita mendapat keuntungan. Nah, lanjut lagi. Jadi perbedaan antara usaha kelompok dikelola lebih dari 2 orang. Nah, kalau perseorangan dia dikelola oleh seseorang. Kita lanjut lagi ke lembar berikutnya. Ini Bapak mereview tugas anak murid clipping yang diserahkannya kepada Bapak beberapa hari yang lalu. Sekarang Bapak review sekalian kalian mempelajari apa itu jenis usaha kelompok. Nah, usaha kelompok, usaha yang dikelola secara berkelompok adalah usaha yang dijalankan secara bersama-sama, baik dalam hal modal, pengelolaan maupun dalam bagi hasil. Sementara itu contoh usaha yang oleh kelompok. 1. Bank. Pernah kan kalian ke bank atau mendengar kata bank? Bank itu selain juga tempat menyimpan uang atau meminjam uang, bank itu juga termasuk usaha kelompok. Ada CV atau persekutuan komanditer. Yang 3 BUMN, 4 koperasi, 5 BUMDes. Gambar 1 bank itu usaha kelompok. Nah, bisa kalian nampak itu usaha ini dilakukan oleh beberapa orang. Yang kedua CV atau persekutuan komanditer. Nah, ini memerlukan tenaga kerja yang banyak. Oleh karena itu usaha ini memerlukan beberapa orang untuk menjalankannya. Yang ketiga BUMN atau badan usaha milik negara. Seperti, nah kita lihat ini Garuda Indonesia, Pertamina itu badan usaha milik negara. Ada Pegadaian, ada lagi seperti channel TVRI, PLN, nah dan sebagainya. Lanjut lagi ke halaman berikutnya. Nah, koperasi Pena Sejahtera Mandiri. Koperasi juga merupakan usaha kelompok yang dilakukan beberapa orang. Bahkan koperasi ini ramai yang mengikuti kegiatan ikut ambil di dalamnya. Bahkan koperasi ini biasanya berganti-ganti yang bertugas menjaga, bertugas
memberikan bantuan, bertugas sebagai kliennya, sebagai nasabahnya, sebagai konsumennya. Nah, yang ini BUMDes kelompok tani. Nah, di kelompok tani ini juga termasuk usaha kelompok, karena di kelompok tani ini dilakukan secara bersama-sama. Yang ini ada pula peternakan. Peternakan ini sama seperti kalau contohnya di beras tadi ya. Peternakan susu sapi yang di Jarangmuda itu juga termasuk usaha kelompok yang dilakukan secara rame-rame. Kalau yang di kampung, kalau ada ternak kalian misalnya lembu, kerbau, itu perseorangan karena kalian sendiri yang mencari makannya. Sedangkan di peternakan susu sapi murni ini rame yang mencari makannya, merawatnya, memberinya obat, memeliharanya, memandikannya dan sebagainya. Nah, lanjut lagi kita ke halaman berikutnya. Ini dia jenis usaha perseorangan. Usaha perseorangan dan usaha perseorangan ini mudah kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Usaha perseorangan dikelola sendirian secara sederhana dengan modal seadanya. Adapun beberapa contoh perseorangan antara lain sebagai berikut. 1. Pedagang gerobak keliling. 2. Pedagang asongan. 3. Toko kelontong. 4. Pedagang sayur di pasar. 5. Usaha salon. 6. Fotokopi. 7. Jasa jahit. Nah, perhatikan gambar pertama. Ini pedagang gerobak keliling. Ini termasuk usaha perseorangan karena dia yang menyajikan makanan, dia membuat makanan dan dia juga yang memberikan makanan tersebut kepada pelanggan. Gambar 2, pedagang asongan. Nah, pedagang keliling ini dia menjajakan makanannya secara sendiri, tidak berkelompok seperti yang tadi. Ini seharusnya secara berkelompok, harus memerlukan 1, 2 atau 3 orang. Kalau pedagang asongan ini dia bisa menjajakan dagangannya sendiri-sendiri. Toko kelontong. Nah, toko kelontong ini juga bisa dibuat sebagai usaha sendiri-sendiri, walaupun ada juga yang mempekerjakan beberapa, tapi toko kelontong ini ada yang usaha perseorangan, ada juga usaha kelompok. Tapi biasanya kalau toko kelontong yang di kampung kita itu perseorangan, jarang dia menggunakan pegawai. Lanjut, pedagang sayur di pasar. Pedagang sayur di pasar ini juga termasuk usaha perseorangan karena dia menyediakan sayurnya, dia juga yang memberikannya kepada konsumen dan semuanya serba sendiri. Usaha salon. Pak, salon itu kan banyak di dalam, Pak. Banyak tukang salonnya. Nah, beda. Usaha salon ini juga tersendiri karena dia sendiri yang memangkas rambut satu pelanggan. Nanti pelanggan itu membayar kepada dia. Kan nggak mungkin 1 orang, 2 orang yang mangkas, 3 orang yang mangkas. Gitu maksudnya ya. Usaha fotokopi. Pak, ini kan banyak sering nampak pegawainya, Pak. Ya, memang banyak. Tetapi setiap per lembar fotokopi itu ada juga yang pernah Bapak lihat dia sendiri yang fotokopi, dia sendiri yang menjual ATK, alat tulis kantor, dia sendiri. Tetapi yang digambar ini juga ada yang usaha perseorangan, ada usaha kelompok. Nah, tukang jahit juga perseorangan. Jarang kita lihat orang menjahit rame-rame ya kan. Ini juga perseorangan. Baik, berikutnya selesai. Nah, clipping usaha kelompok dan perseorangan milik salah satu murid Bapak Hanaya Bica Brukaros kali ini bagus sekali. Boleh juga kita saksikan beberapa clipping yang dibuat murid yang lain ya, lumayan bagus. Tetapi yang Bapak sajikan ini yang terbaiknya tadi ya. Baik, kepada murid-muridku, tugas kalian sudah bagus. Pesan Bapak, tetap semangat belajar. Sekian video yang Bapak sampaikan hari ini. Sekalian kita belajar juga, Bapak menyampaikan bagaimana itu usaha kelompok dan usaha perseorangan. Kalian telah melakukannya dengan baik. Oleh karena itu, kalian juga jangan lupa cuci tangan, jaga kesehatan, olahraga yang teratur. Terima kasih.